Anda mau duduk di mana? Sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah sini. Oke, sampai. Selamat datang Ananda. Ya, Bu. Sebelumnya Ananda dari mana? Saya tadi berangkat dari rumah ke sini Naik apa ke sininya? naik motor. Oke, sebelum kita mulai, supaya kita lebih akrab, lebih baik kita perkenalan dulu ya, supaya saling mengenal. Silakan Ananda perkenalkan namanya. Nama saya Fitri Firanti, bisa dipanggil Fitri. Oke, baik Fitri, perkenalkan saya Ibu Esti Fauzia, bisa dipanggil Esti. Oke, Anda lebih suka dipanggil Ananda atau dipanggil Fitri? Fitri aja, Bu. Fitri sebelumnya udah pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, sedikit Ibu jelaskan ya. Konseling adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor seperti Ibu saat ini kepada seorang klien seperti Ananda saat ini, yang bertujuan nantinya untuk mengentaskan permasalahan klien secara bersama-sama. Dan nantinya di sini Fitri tidak perlu khawatir untuk menceritakan apa saja yang Fitri alami dan Fitri rasakan, karena di sini sudah dijamin kerahasiaannya, tidak akan tersebar luas kemanapun tanpa seizin Fitri sendiri. Dan diharapkan Fitri di sini dapat terbuka untuk menceritakan apa saja yang Fitri alami, dan juga secara sukarela untuk menceritakannya, supaya sesi konseling kita tuh dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana, apakah Fitri siap? Siap, Bu. Jadi apa yang menjadi kendala pada Fitri saat ini sehingga Fitri datang ke sini? Belakangan ini permasalahan saya di kos, Bu. Dengan bukan teman sekamar, tetapi teman sebelah kamar. Bagaimana dengan teman kos Fitri? Orangnya kayak rada-rada sombong. Boleh diceritakan lebih detailnya? Seperti kadang kalau di kos tuh suka nutup pintu terlalu keras, atau enggak etikanya tidak ada, karena dia di bawah saya kan, Bu. Jadi Fitri udah pernah menegur secara langsung? Belum. Jadi tapi punya keinginan nggak buat negur secara langsung? Ada, cuman belum kesampaian, Bu. Terus teman-teman yang lain ada yang merasa keganggu juga nggak? Banyak, Bu. Di sana semuanya merasa terganggu karena ada dia. Apa aja misalnya yang teman-teman Fitri bilang? Yang teman sekamar tuh misalnya kayak tidurnya tuh terlalu malam, karena teman istri kan gak bisa tidur kalau lampunya menyala. Jadi dia tuh begadang terus, Bu, sampai pagi. Atau enggak suara berisik dari dia membuat tugas, ngidupin lagu, suaranya keras. Jadi selama ini tuh udah terjadi berapa lama? Sebulan terakhiran, Bu. Apa yang Fitri rasakan ketika kejadian itu dialami? Kesal, kayak marah. Oke, berarti jadi
dapetin dari dia? Supaya bisa berubah, karena kan kita kos itu bukan hidup sendiri. Apa Fitri punya pemikiran untuk pindah kos aja? Kemungkinan ada sih Bu, cuman lebih baik mau ngomong sama dia dulu. Kalau misalnya ada perubahan, Fitri masih tetap di sana. Tapi kalau misal belum juga ada perubahan dari diri dia, kemungkinan akan cari kos yang lain. Di sini Fitri tuh merasa terganggu dengan teman kos sebelah kamar. Iya. Tapi dia tuh masih maba ya, Iya. masih di bawah Fitri. Oke, jadi sebelum dia datang apa ada masalah-masalah atau masalah itu datang pas sudah ada dia di kos? Iya, pas udah ada dia aja banyak kejadian masalah. Oke. Jarak kamar antara Fitri sama dia itu emang terlalu dekat ya? Iya, terlalu dekat, kayak bersebelahan. Coba Fitri ambil yang positifnya, kayak coba udah pernah acuh atau nggak pernah menghiraukan atau tetap masih terganggu? Pernah mengacuhkan, cuman masih terganggu aja Bu, karena emang gak senyaman itu sama tingkahnya. Apa hal yang paling banget kejadian yang bikin Fitri itu nggak nyaman? Pernah satu kejadian, dia ini naruh kue Bu. Jadi kue ini kan ada tempatnya. Dia tuh naruh di bagian yang emang udah gak rata gitu Bu, di tepian gitu. Jadi kan gak seimbang tempat kuenya. Jadi Fitri mau masak nasi nih. Colokan ini kehimpit sama kuenya, otomatis kan colokannya di bawahnya. Jadi pas mau ngambil, otomatis kan kesenggol, bukan disenggol kan, otomatis waktu ngambilnya. Jadi Fitri nggak sengaja, karena itu kesenggol, langsung kok disambut supaya kuenya nggak jatuh. Terus dia keluar sambil kayak nada tinggi, langsung ngomongnya kayak gini, kalau berantakan tolong diperbaiki lagi ya Kak, gitu. Nadanya tuh tinggi kali gitu. Terus respon Fitri apa sih itu? Kan cuma kesenggol, kata Fitri kan kok. Langsung dong, karena orang ngomongnya nyolot kayak gitu, terus kita nyolot balik gitu kan. Terus dia kayak langsung masuk ke kamar, terus langsung nutup pintu tuh kayak keras sekali, ngebanting pintunya tuh kuat gitu. Terus kesal kan, karena baru ngomong udah masuk gitu. Itu sih kejadian yang paling gak enak banget. Fitri udah ada minta maaf pas kue itu hampir jatuh? Enggak. Oke, kenapa Fitri nggak coba untuk minta maaf duluan? Oke, terus apa ada lagi hal-hal lain yang dia perbuat yang membuat Fitri tidak nyaman? Cuman itu aja sih Bu, dari sifat dia. Kapan Fitri rasanya ingin bicara langsung sama dia tentang ketidaknyamanan yang Fitri alami ini? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu. Ibu juga pernah ya mengalami hal yang hampir serupa dengan kejadian yang Fitri alami, yaitu
ibu dulu juga pernah ngekos. Jadi kakak kos ibu itu dia itu orangnya agak terlalu berisik gitu. Kalau kita tidur itu dia main handphone itu volume itu terlalu keras. Jadi ibu mengambil tindakan untuk bicara langsung pada dia. Tapi karena tidak ada perubahan, jadinya ibu memilih untuk pindah kos. Mungkin itu ada sedikit gambaran juga untuk Fitri. Oh, jadi ibu pernah mengalami hal serupa juga seperti saya? Iya, mungkin untuk kejadian seperti ini boleh saya sedikit berikan nasihat. Boleh, Bu? Ya, mungkin nasihat dari saya, karena Fikri belum pernah speak up atau mungkin belum pernah berbicara langsung sama dia, coba mungkin agak lebih kenal dekat dengan dia, mulai berbicara dengan dia. Siapa tahu mungkin dia orangnya mungkin butuh teman untuk yang dapat berbicara dengan dia di kos, makanya dia bersifat seperti itu. Saran dari saya. Oke, Bu. Mungkin Fitri kalau ngomong secara langsung itu ke dia ngomongnya seperti apa? Saya nggak tahu juga sih, Bu. Saya nggak tahu juga sih, Bu. Oke, mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa merumuskan hal kecil yang ingin Fitri capai. Dalam waktu dekat ini apa yang ingin Fitri capai untuk kenyamanan di kos? Ya, mungkin saya akan berbicara langsung dengan dia, Bu. Tapi Fitri sudah tahu bagaimana caranya. Belum, Bu. Oke. Mungkin untuk kedepannya kita bisa menerapkan tujuan-tujuan hal kecil yang ingin Fitri capai. Apa yang ingin Fitri capai untuk dalam waktu dekat ini dalam kenyamanan di kos? Mungkin seperti ingin berbicara langsung kepada dia, Bu. Tapi Fitri udah tahu bagaimana caranya. Belum, Bu. Oke, baiklah. Bagaimana kita role play atau bermain peran? Boleh. Itu bagaimana, Bu? Oke. Nanti kita tuh akan melatihkan apa yang akan Fitri bicarakan kepada teman kos Fitri tersebut. Sebelumnya nama teman kos Fitri itu siapa? Tia, Bu. Menurut Fitri dia orang yang bagaimana? Kayak arogan, sombong gitu, Bu. Oke, mungkin kira-kira kalau Fitri berbicara sama dia itu apa yang akan Fitri katakan kira-kira? Mungkin dia supaya di kos tuh agar lebih sopan dan tertib gitu, Bu. Etikanya tolong diperbaiki karena kan kita di situ sama-sama juga ngekos. Oke, nanti saya akan berikan Fitri kursi kosong, di mana di kursi kosong itu kita anggap itu adalah sebagai Tia, dan nanti Fitri akan melatihkan komunikasi atau bagaimana cara berbicara dengan dia, dan supaya dapat Fitri aplikasikan nanti langsung. Tapi nanti kita latihkan di sini terlebih dahulu. Bagaimana, apakah Fitri siap? Siap, Bu. Oke. Nah, di depan Fitri sekarang ada sebuah kursi kosong.
Fitri dapat membayangkan bahwa itu adalah si Tia tadi. Kira-kira untuk pertama apa yang akan Fitri katakan kepada Tia? Tia, kakak boleh ngomong nggak? Oke, bagus. Kira-kira apa respon Tia kepada Fitri? Mungkin ya, Bu. Mm-mm. Iya, apa? Oke, lalu apa yang akan Fitri jawab? Selama kakak di kos ini kan nggak pernah ngerasa gangguan gitu kan. Tapi cuman kayak kakak kurang nyaman aja karena sikap dia di kos ini bikin semua orang itu nggak nyaman. Kayak dia kurang sopan. Oke, lalu mungkin apa respon Tia lagi? Kira-kira dari jawaban Tia itu apa lagi setelah Fitri bilang seperti itu? Mungkin emang kenapa kak? Oke, apa yang akan Fitri jawab? Mungkin Fitri akan jawab tentang permasalahan kue kemarin tuh kan, rasanya itu nggak etis deh kalau dia ngomong kayak gitu. Secara kan kuenya juga nggak kenapa-napa. Kalau emang kenapa-kenapa juga kan ya diganti kok, kan cuma kue bolu biasa. Oh, oke. Gimana kalau kita rubah sedikit? Seperti ini. Permasalahan kue itu loh tidak, kan kue nggak jatuh, nggak kenapa-kenapa. Seharusnya dia nggak usah membanting pintu terlalu keras. Harusnya dia nggak nyolot seperti itu ngomongnya, kan bisa baik-baik, karena kan di sini kakak itu lebih tua daripada dia. Walaupun emang iya aku itu kakak yang jatuhin, tapi kan nggak jatuh. Oke, mungkin kita bisa ubah seperti itu tata bahasanya ya. Iya, Oke, silakan Fitri. Soal masalah kue yang kemarin tuh kan, rasanya itu nggak etis deh kalau dia ngomong kayak terlalu nyolot gitu. Kan lagian kuenya juga nggak kesenggol, juga nggak jatuh, dan juga nggak berantakan juga kan gitu. Oke, itu bagus banget ya Fitri. Mungkin apa kira-kira respon dia? Ya oke deh kak, mungkin kedepannya kita bisa ubah. Oke, bagus ya Fitri, itu udah bagus sekali. Nah, nanti Tapi saya nggak yakin deh Bu mau bicarain itu sama dia. tapi tadi udah bagus banget ya Fitri, dari cara Fitri mengkomunikasikan Melati di sini itu udah bagus banget. Saya yakin kamu pasti bisa, dan dia itu akan menerima speak up yang Fitri katakan. Oke, jadi apakah Fitri berani untuk mencoba? Berani. Jadi kira-kira kapan akan Fitri katakan kepada dia? Mungkin dalam beberapa hari ke depan Bu. Bisa kita tetapkan kapannya? Mungkin 3 hari lagi atau 2 hari lagi. 3 harian lagi mungkin Bu. Oke, 3 hari lagi ya kita bikin kontrak ya. Iya Bu. Nah, jadi
Setelah Fitri berbicara kepada dia, Fitri mungkin bisa datang ke sini lagi untuk kita bahas lebih lanjut ke depannya bagaimana setelah Fitri berbicara kepada dia. Bagaimana? Boleh ya Bu. Oke. Jadi mungkin sesi konseling kita akan segera berakhir. Tapi mungkin apa yang Fitri rasakan setelah Fitri bercerita ke sini? Udah agak lumayan lega gitu lah Bu. Boleh saya minta penilaian dari 1 sampai 10, mungkin Fitri merasa lega itu sekitar berapa? 8. Oke Fitri, terima kasih ya. Dan saya harapkan kedepannya Fitri dapat kenyamanan yang lebih baik di kos, dan dapat memperbaiki hubungannya dengan adik tingkatnya tersebut. Dan semoga kedepannya apapun yang Fitri jalankan di kos berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu. Oke.